Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggemar kecepatan dan adrenalin. MGP Gacor kembali hadir membawa Anda menyelami lebih dalam intrik dan drama lintasan MotoGP. Malam ini kita akan bedah tuntas apa yang terjadi di Mugello, khususnya performa sang juara bertahan Francesco Bagnaia yang tampaknya sedang mencari senjata utamanya lagi. Siapkah Anda untuk pembahasan yang mendalam dan penuh wawasan? Mari kita mulai membedah frustasi Francesco Bagnaia di Mugello antara keindahan berkendara dan kesulitan pengereman. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan MotoGP, mengalami akhir pekan yang campur aduk di dalam kampung halamannya Mugello. Apa yang seharusnya menjadi perayaan di hadapan para penggemar setia berubah menjadi pengalaman yang memicu perdebatan sengit tentang performa dan strategi. Dari podium yang melambai, Bagnaia harus puas di posisi keempat, tergeser oleh Fabio Di Giannantonio di putaran terakhir. Insiden ini terutama setelah performa serupa di balapan sprint sehari sebelumnya, menyoroti apa yang banyak pengamat sebut sebagai kelemahan yang mulai muncul dalam gaya berkendara Bagnaia, terutama terkait pengereman. Cara berkendara yang indah tanpa senjata saat pengereman. Fabio Di Giannantonio, pembalap VR46 yang tampil impresif dengan melesat dari posisi ke-8 ke podium ketiga, memberikan analisis tajam tentang gaya Bagnaia. Pecco memiliki cara yang hebat dalam mengendarai motor. Yang pasti, dia telah menjadi acuan bagi kami di Ducati selama 4 tahun terakhir, ujar Di Giannantonio. Namun, ia juga menambahkan, kekuatan utamanya adalah pengereman, tapi kelemahan kecilnya adalah ketika dia kehilangan pengereman. Dia seperti tidak punya senjata, katakanlah begitu. Analisis Di Giannantonio ini sangat relevan. Bagnaia dikenal sebagai salah satu pembalap dengan gaya pengereman paling agresif dan efektif di grid. Kemampuannya untuk masuk ke tikungan dengan sangat dalam sambil tetap menjaga kontrol motor adalah salah satu aset terbesarnya. Namun, seperti yang Di Giannantonio amati, ketika situasi tidak memungkinkan Bagnaia untuk memanfaatkan kekuatan pengeremannya secara maksimal, ia tampak kehilangan keunggulannya. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kondisi ban yang mulai aus, perubahan suhu lintasan, atau bahkan konfigurasi sirkuit tertentu yang menuntut pendekatan pengereman yang berbeda. Di Mugello, di mana balapan sangat menuntut fisik dan ban, masalah ini menjadi lebih nyata di paruh kedua balapan. Di Giannantonio melanjutkan, tahun ini tampaknya ia sedikit kesulitan dengan pengaturan motornya, sehingga ia merasa bebas melakukan apa yang ia ingin lakukan dengan motornya saat pengereman. Ini mengindikasikan bahwa masalah Bagnaia mungkin bukan hanya pada kemampuannya sendiri, tetapi juga pada bagaimana motornya Ducati GP25 merespons kebutuhannya dalam fase pengereman. Ketika ban depan mulai bergerak banyak akibat keausan, seorang pembalap harus beradaptasi dengan menggunakan area lain dari motor untuk mengelola pengereman. Disinilah Bagnaia menurut Di Giannantonio mulai menderita. Sudut pandang Marc Marquez, konsumsi ban, dan strategi. Marc Marquez, rekan setim Bagnaia di tim pabrikan Ducati yang berhasil mengendalikan balapan dan meraih kemenangan, juga turut mengomentari performa Bagnaia. Tentang Pecco, memang benar dia berusaha, dia mencoba segalanya, kata Marquez. Ia menambahkan, seperti yang kita lihat hari ini, dia banyak menekan di awal, mungkin bahkan terlalu keras. Ketika saya mengikutinya, dia banyak menekan ban. Pernyataan Marquez menguatkan hipotesis bahwa Bagnaia mungkin terlalu agresif di awal balapan dalam upayanya untuk tetap berada di depan.
Tekanan berlebihan pada ban, terutama ban depan, di lap-lap awal dapat menyebabkan penurunan performa yang signifikan di kemudian hari. Ketika ban mulai aus, kemampuan pengereman akan terganggu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi stabilitas motor dan kecepatan di tikungan. Marquez menyimpulkan, mungkin itu satu-satunya cara untuk melakukannya, karena saat Anda kesulitan, Anda melawan motor, Anda menjadi lebih lelah dan waktu putaran menjadi lebih lambat. Namun, Marquez juga menyoroti perbedaan gaya berkendara antara dirinya dan Bagnaia. Pecco mengerem sangat keras dan sangat terlambat, sementara saya lebih fokus pada kecepatan menikung. Ini adalah perbedaan filosofi balap yang fundamental. Sementara Bagnaia mengandalkan pengereman untuk mendapatkan keuntungan, Marquez mencoba mencari kecepatan melalui tikungan yang mulus dalam kondisi tertentu. Khususnya ketika cengkraman ban mulai berkurang, pendekatan Marquez mungkin lebih efektif dalam menjaga konsistensi dan menghemat ban. Statistik yang mengkhawatirkan dan tantangan adaptasi. Kini Bagnaia tertinggal 110 poin di belakang rekan setimnya di klasmen kejuaraan dunia. Sebuah angka yang mengkhawatirkan di tahap awal musim. Bahkan ia juga tertinggal 70 poin di belakang Alex Marquez yang menempati posisi kedua untuk Gresini. Satu-satunya kemenangan Bagnaia tahun ini sejauh ini terjadi di kota di mana Marc Marquez tersingkir. Ini menunjukkan bahwa Bagnaia belum menemukan ritme kemenangan yang konsisten seperti musim sebelumnya. Salah satu aspek teknis yang dibahas adalah penggunaan cakram rem. Peralihan ke cakram rem depan yang lebih besar 355 mm memberikan harapan bagi Bagnaia di Aragon yang dikenal dengan zona pengereman kerasnya. Namun, sirkuit Mugello yang mengalir cepat serta asen yang akan datang memaksa Bagnaia kembali ke standar 340 mm. Ini menunjukkan bahwa Bagnaia mungkin masih mencari konfigurasi rem yang optimal untuk setiap sirkuit, terutama untuk mengkompensasi kesulitan pengereman yang ia alami. Meskipun demikian, ada secercah harapan. Bagnaia mampu menentang Marc Marquez untuk meraih pole position di kualifikasi dengan selisih hanya 0,059 detik. Ini menunjukkan bahwa dengan ban baru dan dalam kondisi optimal, Bagnaia masih memiliki kecepatan mentah yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan performa tersebut sepanjang balapan dan beradaptasi ketika kondisi ban atau sirkuit tidak lagi ideal untuk gaya pengeremannya. Masa depan Bagnaia perlu evolusi gaya berkendara. Situasi Bagnaia saat ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ia perlu mengadaptasi gaya berkendaranya atau apakah tim Ducati harus menemukan pengaturan motor yang lebih mendukung gaya pengeremannya dalam kondisi balapan yang berbeda atau mungkin kombinasi keduanya? Mengingat persaingan yang semakin ketat di MotoGP mengandalkan satu senjata utama mungkin tidak lagi cukup. Pembalap terbaik adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai kondisi, mulai dari cuaca, keausan ban, hingga perubahan karakteristik sirkuit. Bagnaia memiliki bakat luar biasa dan pemahaman mendalam tentang motornya. Namun, untuk tetap menjadi yang terdepan, ia mungkin perlu menambahkan lebih banyak variasi pada senjatanya, terutama dalam hal bagaimana ia mengelola motornya saat cengkraman ban mulai berkurang. Insiden Davide Tardosi dan kebencian penggemar terhadap Marc Marquez di Mugello. Selain drama di lintasan yang melibatkan Francesco Bagnaia, Grand Prix Italia di Mugello juga diwarnai dengan insiden yang menyoroti ketegangan abadi antara penggemar MotoGP Italia dan Marc Marquez. Davide Tardosi, bos tim Ducati MotoGP, terlihat marah saat menghadapi kerumunan yang mencemooh Marquez setelah kemenangannya dalam balapan sprint hari Sabtu.
Insiden ini mengingatkan kita pada sejarah panjang perseteruan yang telah mewarnai salah satu olahraga balap paling bergengsi di dunia. Akar permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Permusuhan antara Marc Marquez dan penonton MotoGP Italia berakar kuat pada perselisihannya yang sengit dengan legenda MotoGP Italia Valentino Rossi pada tahun 2015. Konflik ini mencapai puncaknya di Grand Prix Sepang, Malaysia setelah Rossi secara terbuka menuduh Marquez mencoba menyabotase harapan untuk meraih gelar juara dunia pada Grand Prix Australia di tahun yang sama. Tuduhan Rossi yang kemudian diikuti oleh bentrokan di lintasan memicu gelombang kemarahan dari basis penggemar Rossi yang sangat besar dan setia. Sejak saat itu, Marquez seringkali menjadi sasaran ejekan dan cemoohan setiap kali balapan MotoGP di Italia. Ini adalah pengingat betapa kuatnya pengaruh dan karisma Valentino Rossi di Italia, serta betapa dalam sentimen penggemar terhadap pahlawan mereka meskipun Marquez kini membalap untuk tim pabrikan Ducati, sebuah tim Italia. Hal itu tampaknya tidak serta-merta menghapus kebencian yang tertanam pada sebagian kecil penggemar. Valentino Rossi sendiri terus mengobarkan api persaingan ini. Ia telah berulang kali mengklaim bahwa gelar dunia ke-10-nya telah dicuri darinya oleh Marquez. Pernyataan yang baru-baru ini ia ulangi setelah tampil di podcast Andrea Migno. Klaim ini meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun terus memicu emosi di kalangan penggemar menjaga bara perseteruan tetap menyala. Insiden Tardosi membela warna Ducati. Setelah kemenangan Marquez dalam balapan sprint pada hari Sabtu sore, ia menerima ejekan dan siulan dari penonton di lintasan lurus utama. Rekaman ini dari lembaga penyiaran Spanyol DAZN menangkap momen Davide Tardosi yang terlihat marah saat berhadapan dengan kerumunan dengan menempelkan jari di bibirnya dalam upaya untuk membungkam cemoohan. Tardosi berteriak, "Ya Tuhan, ini merah," merujuk pada warna pabrikan Ducati sambil menunjuk kaos timnya. Tindakan Tardosi adalah upaya untuk mengingatkan para penggemar bahwa Marquez terlepas dari sejarahnya kini adalah bagian dari tim Ducati. Ia mengenakan warna yang sama, berjuang untuk merek yang sama, dan meraih kemenangan untuk tim Italia. Ini adalah seruan untuk melampaui permusuhan pribadi dan mendukung pembalap yang kini menjadi aset tim nasional mereka. Tardosi sebagai manajer tim memiliki tanggung jawab untuk melindungi pembalapnya dan merek yang ia wakili. Cemoohan yang terus-menerus terhadap pembalap yang meraih kemenangan untuk timnya tentu merugikan citra dan semangat tim. Mugello, medan negatif bagi Marquez. Mugello telah menjadi tempat yang sangat negatif bagi Marquez selama bertahun-tahun sejak perseteruannya dengan Rossi meletus. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 ketika keamanan pedok harus ditingkatkan di tengah ancaman terhadap pembalap Honda saat itu serta juara 2015 Jorge Lorenzo. Insiden ini menunjukkan betapa seriusnya dampak permusuhan ini melampaui sekedar ejekan di tribun. Kehadiran Valentino Rossi di Mugello akhir pekan ini sebagai perwakilan tim VR46 MotoGP-nya mungkin juga turut mempengaruhi atmosfer. Rossi yang kini juga berkompetisi di balap mobil ketahanan telah mengumumkan akan mengurangi komitmen balap mobilnya pada tahun 2025 untuk dapat mengikuti lebih banyak putaran MotoGP. Kehadirannya yang lebih sering di pedok dapat menjaga ingatan tentang persaingannya dengan Marquez tetap segar di benak para penggemar. Implikasi untuk MotoGP, olahraga, dan sentimen penggemar. Insiden di Mugello
ini menyoroti kompleksitas hubungan antara olahraga, atlet, dan sentimen penggemar. Meskipun persaingan adalah bagian integral dari olahraga, ketika permusuhan pribadi melampaui batas dan mengganggu atmosfer balapan, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan tentang sportivitas dan etika. Bagi MotoGP, tantangannya adalah bagaimana mengelola dinamika ini. Di satu sisi, persaingan sengit seringkali menjadi daya tarik utama yang menarik penonton. Di sisi lain, membiarkan kebencian pribadi merajalela dapat merusak citra olahraga dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi para pembalap. Tardozzi dengan tindakannya menunjukkan bahwa ada batasan yang harus dihormati. Para penggemar diharapkan untuk mendukung tim dan pembalap mereka, bahkan jika itu berarti mendukung seseorang yang mungkin pernah menjadi musuh di masa lalu, terutama ketika mereka berjuang untuk warna yang sama. Insiden ini juga menjadi pengingat bahwa warisan Valentino Rossi di Italia begitu besar sehingga bahkan setelah pensiun pengaruhnya masih sangat terasa. Bagi Marc Marquez, terlepas dari tim atau motor apapun yang ia kendarai, sejarahnya dengan Rossi akan terus membayanginya di tanah Italia. Ini adalah bagian narasi MotoGP yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, menambahkan lapisan dramatis pada setiap balapan yang berlangsung di Mugello dan sirkuit Italia lainnya. Demikianlah bedah tuntas kita kali ini yang penuh dengan analisis dan diskusi mendalam seputar dunia MotoGP. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan dan membuat Anda semakin mencintai balapan roda 2 ini. Tetap saksikan aksi-aksi menawan selanjutnya dan ingat, MGP Gacor akan selalu hadir untuk menyajikan yang terbaik bagi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan teruslah menjadi penggemar yang gaspol. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.